warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada siang ini masih diberikan kesehatan, kegiatan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang ini sebelum kita masuk materi, Bapak akan mengabsensi dulu kehadiran anak-anak semuanya. Ya. Siap. Baiklah, dalam materi ini minggu lalu kita membicarakan tentang atau membahas iman kepada malaikat. Ya, berbicara tentang iman kepada malaikat, tentunya ada proses ilmu atau pengetahuan dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena tidak adanya ilmu atau pengetahuan dalam diri kita sesuatu atau rukun iman, dalam hal ini tentang iman kepada malaikat, tentu tidak akan kita ketahui tanpa adanya ilmu. Ya. Untuk itu sebagai pembuka materi kita hari ini, kita akan masuk dalam materi senangnya menuntut ilmu. Ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga, kompetensi dasar kita tentang 3.7 menganalisis tentang menuntut ilmu itu, menerapkannya dan menyampaikannya kepada sesama kita. Yang keempat, yaitu kompetensi dasarnya, yaitu 4.7 menjadikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu dengan meyakini bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, jadi wajib. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, menunjukkan sikap semangat keilmuan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian semangat menuntut ilmu dan percaya diri. Yang keempat, membaca Quran surah At-Taubah ayat 1. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya membawa keberkahan bagi materi yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai materi hari ini, yaitu kita berbicara tentang ilmu. Ilmu di sini, ada yang tahu siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya apa itu ilmu? Coba. Pengetahuan. Ada lagi yang lain? Ada? Jadi ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara bersistem dalam bidang tertentu. Jadi secara sederhana ada yang mengatakan bahwa ilmu berbeda dengan pengetahuan, tetapi pengetahuan di dalamnya terdapat ilmu. Pengetahuan di dalamnya terdapat ilmu. Pak kasih contoh. Misalnya sebuah api yang menyala, maka ini hanya diketahui bahwa api itu menyala dan bersifat panas. Untuk mengetahui kenapa itu sebuah api tadi, korek api ada apinya di dalam, bersifat panas, itulah yang disebut dengan ilmu. Karena ilmu dari korek api misalnya bersifat panas, itulah tersusun, terprogram sistematis dalam beberapa pengetahuan.
Jadi itu contoh sederhana. Dalam hal ini ada juga yang menyatakan bahwa ilmu di sini pengenalan secara jelas dari suatu objek, menurut Quraisyah, jadi pengenalan secara jelas dari suatu objek tadi. Ya, misalnya matahari, dia lihat matahari bahwa matahari itu menyinari di waktu siang jelas. Nah, itulah sebuah konsep ilmu. Malam akan di waktu sore dia akan terbenam dan sebagainya. Itulah pengertian dari ilmu. Kemudian dalam agama kita juga bahwa ilmu ini sangat dituntut atau merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Jadi ilmu hukum menuntut ilmu ini ada dua. Ada yang pertama fardu ain. Fardu ain artinya wajib. Ada namanya fardu kifayah. Fardu ain di sini itulah ilmu agama. Jadi orang biar tinggi kuliahnya sampai menjadi profesor, dokter, tapi kalau tidak ada ilmu agamanya, boleh dia dikata dia berdosa. Karena pengetahuan tentang Tuhannya, agamanya, bersifat pribadinya dalam konsep spiritual tidak ada, maka dia berdosa. Jadi ilmu-ilmu agama mengenal Tuhan itu adalah wajib hukumnya dipelajari oleh setiap umat Islam. Fardu kifayah yaitu ilmu-ilmu tentang bersifat umum. Jadi dokter, kalau seandainya di dokter tidak apa-apa, kalau tidak jadi dokter karena hukum fardu kifayah artinya tidak harus semuanya, yang penting sudah ada sebagian itu dibolehkan, ya. Kemudian pada kesempatan ini untuk menggali lebih jauh lagi mendalami materi kita hari ini, Pak akan membentuk 4 kelompok, masing-masing mencari kelompoknya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an